penguasa kuil dan tiba-tiba terpana dengan dibajak oleh Hao Shilei. Dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur lama dari suku monster tidak menyebutkan gadis suci dari suku monster, tetapi langsung menjadi perantara bagi Xiao Yan. Tidak, ini bukan syafaat, bisa dikatakan sebagai perintah. Wajah seperti apa yang dimiliki Xiao Yan dengan leluhur-leluhur suku Yao, tidak hanya pemilik kuil dan tidak memikirkannya, King Lin juga merasa luar biasa. Xiao Yan bahkan merasa seperti bermimpi, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia sendiri membiarkan leluhur tua suku Yao membuka mulut emas untuk menamai cintanya? Pada saat yang sama, dia sangat bingung. Jika nenek moyang tua suku Yao berencana untuk maju sendiri sejak awal, mengapa mereka harus menunggu sampai kedua belah pihak tidak terkendali dan perang pecah? Dengan kekuatan pencegah nenek moyang dari suku monster tidak perlu mengirim orang. Sebenarnya, leluhur spiritual leluhur lama suku Yao telah lama berada di sini. Pada saat King Lin dan Xiao yang saling menatap dengan penuh semangat, leluhur tua suku Yao menangkap ambiguitas yang menarik di mata mereka. Tapi itu hanya ambigu, dan itu tidak dapat membuktikan bahwa ada sesuatu antara King Lin dan Xiao Yan. Seorang wanita cantik dan bakat yang luar biasa, adalah normal untuk memiliki kesan yang baik satu sama lain selama pertemuan pertama. Karena itu, nenek moyang iblis telah mengawasi semuanya dengan acuh tak acuh. Selama dia ada di sana, King Lin tidak akan berada dalam bahaya. Adapun perang antara kedua belah pihak, mari kita bertarung. Bisakah beberapa bintang kecil 7 atau 8 membuat benua kaisar terbalik? Namun, memperhatikan Xiao Yan, leluhur suku Yao merasakan napas yang khas di Xiao Yan. Napas yang begitu akrab dengannya, dan itu adalah ketakutan yang membangkitkan ingatannya yang jauh terkubur jauh di dalam hatinya. Saya sibuk mendengar desas-desus tentang Xiao Yan di dalam hatinya. Dia segera mengerti segalanya, dan segera memutuskan bahwa dia harus membantu Xiao Yan. Tapi sama seperti nenek moyang tua klan Yao akan datang ke depan untuk Xiao Yan, awan ribuan mil di atas kota Qiu diam-diam mendung. Itu normal untuk awan menjadi mendung, seperti angin akan naik dan turun setiap saat. Tidak ada yang akan memperhatikan, tetapi mereka tidak bisa lepas dari mata leluhur tua suku Yao. Melihat bahwa situasinya tidak cukup serius baginya untuk segera berhenti, leluhur suku iblis tersenyum sedikit, dan pengetahuan rohaninya mencapai awan di ketinggian. Ada dua lelaki tua di awan, satu mengenakan jubah putih dan satu memakai jubah berwarna darah. Nenek moyang leluhur iblis sedikit lebih lemah dari keduanya. Kedua veteran itu juga Kaisar Jiuxing. Sebenarnya, ini adalah perbedaan antara pengetahuan spiritual dan tubuh sejati. Lihatlah pakaian kedua tetua, jelas milik keluarga Zhen dan iblis darah. Ternyata bukan hanya iblis yang memiliki pejuang bintang 9, tetapi ras manusia dan iblis juga memiliki pejuang bintang 9. Bahkan seluruh benua. Apakah Kaisar Jiuxing begitu misterius? Kenapa begitu misterius? Tidak ada yang tahu. Aku tidak berharap akan mengejutkanmu juga. Leluhur tua suku Yao terkekeh. Pria tua berkulit putih itu juga memperhatikan hal-hal berikut, dan tertawa. Meskipun itu bukan masalah besar, bagaimanapun, begitu banyak pasukan yang terlibat. Jadi datang dan perhatikan. Jangan sampai lepas kendali. Tetapi ketika kedua lelaki tua itu menatap leluhur tua suku Yao, mata mereka tertuju pada saat yang sama. Kamu, haha. Melihat kedua lelaki tua itu terkejut, leluhur tua suku Yao menyentuh wajah batu giok yang halus itu, menunjukkan wajah malu-malu. Kau seharusnya bisa menebak alasannya. Aku mengerti, Hui Chundan. Pria tua dengan pakaian berdarah menghela nafas, dan kemudian menghela nafas. Aku juga mendengar tentang Hui Chundan. Kupikir itu hanya digunakan oleh Liga Xiangmeng untuk penjualan yang baik. Aku tidak mengharapkan efeknya menjadi begitu buruk, dan telah mengembalikan Anda ke keindahan tahun itu. Memuaskan, lelaki tua berpakaian putih bercanda. Wanita, mereka suka kecantikan. Tidak apa-apa jika saya mengubahnya, dan saya menjadi seperti pria muda. Dan saya canggung melihat diri saya sendiri. Nenek moyang tua suku Yao berkata, untungnya, Anda adalah seorang pria. Jika Anda seorang wanita,
Anda pasti akan membelinya. Pria tua berkulit putih itu bersikeras, jangan membelinya. Mahal sekali. Nenek moyang tua suku Yao tersenyum seperti seorang gadis kecil, dan berkata, jangan katakan itu sangat mahal. Liga Xiangmeng terlalu kejam. Anda harus berbicara tentang bocah lelaki di keluarga Anda, Bu Fan, jangan terlalu kejam. Baiklah, aku akan membiarkan anak itu memberimu uang. Orang tua berkulit putih itu membuat lelucon tentang leluhur tua suku iblis. Katakan, berapa banyak yang kamu habiskan? Aku menyuruh anak itu untuk patuh membayar banyak uang. Mengirim Anda kembali seperti memberi penghormatan kepada Anda. Siapa yang ingin dia mengembalikan uang itu? Leluhur tua suku Yao menatap lelaki tua itu dengan warna putih. Aku tidak membelinya di Liga Xiangmeng. Lagi pula, aku tidak menghabiskan uang untuk Cun-Cun dan ini. Tidak ada uang. Pria tua berkulit putih itu melirik leluhur tua suku Yao. Tentu saja. Nenek moyang tua suku Yao dengan puas memukul bibirnya. Hui Cundan sekarang dapat dibeli dengan uang, tetapi saat itu tidak tersedia dengan uang. Omong-omong, saya juga menerima kasih sayang Xiao Yan. Oh, tanya lelaki tua berbaju putih itu. Jadi, ketika kamu datang kali ini, kamu ingin membalas budi Xiao Yan. Nenek moyang tua suku Yao menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu diremehkan. Sepotong kecil Huidan tidak cukup bagi lelaki tua itu untuk maju. Kemudian kata-kata itu berbalik, tapi kamu masih harus masuk, kan? Pria tua berkulit darah itu mengambil kata-kata nenek moyang suku Yao, dengan senyum di wajahnya. Apakah Anda semua melihatnya? Leluhur tua suku Yao memandang lelaki tua berlumuran darah dan lelaki tua berkulit putih, dan tertawa. Sepertinya bahkan jika saya tidak muncul, Xiao Yan tidak akan khawatir tentang hidupnya. Pria tua berdarah itu mengangguk dan berkata, Xiao Yan bernafas, beraninya kita membiarkan Xiao Yan memiliki hidupnya. Nenek moyang suku iblis juga mengangguk, dan kemudian tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya pada lelaki tua itu dengan darah. Xiao Yan dan keluarga iblis darahmu berjalan begitu dekat dan hubungan yang begitu baik. Jujur, apakah Anda sudah tahu? Lelaki tua berjas berdarah itu bertanya apakah itu saat hening dan berkata, belum terlambat bagimu untuk tahu sekarang. Ngomong-ngomong, lebih baik kau maju sekarang, karena akan lebih sedikit tebakan dan masalah yang tidak perlu. Darah tua itu benar, kamu yang paling cocok untuk maju. Pria tua putih itu segera menjawab, dan mengangguk ke bawah. Cepatlah, atau kamu akan benar-benar bertarung. Pada saat ini, isyarat pemilik dan dian-dian akan melambai. Skala hijau ini. Leluhur tua suku Yao menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan diam-diam bersuka cita. Untungnya, orang yang disukai King adalah Xiao Yan. Kalau tidak, berkonsentrasilah pada pemikiran yang telah muncul di hati saya, dan kata-kata nenek moyang suku monster akan berhenti pada saat yang tepat. Tidak ada yang tahu bahwa ada 3 pejuang bintang 9 berkumpul di awan pada ketinggian tinggi, dan tidak ada yang tahu alasan sebenarnya mengapa nenek moyang suku Yao harus mendukung Xiao Yan. Mereka hanya bisa menebak bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam dengan leluhur-leluhur suku Yao. Hanya Xiao Yan yang menebak kebenaran dalam pikirannya yang diam. Dia ingin bertanya pada Zhan Lao, tetapi akhirnya menyerah. Bagaimana dengan spekulasi? Setelah semua, jalan harus pergi selangkah demi selangkah dengan sendirinya. Setelah mengetahui kebenaran, mungkin itu akan mempengaruhi hati kultivasinya. Seharusnya nenek moyang tua suku Yao untuk menjaga diri mereka sendiri, untuk menjaga emosi King Lin. Situasinya berubah tajam, dan penatua dan Dian berbisik dengan tergesa-gesa. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus saya lakukan? Pemilik istana Dandian melirik Dandan, yang pucat dan ketakutan, dan mengerutkan kening, dengan jengkel di hatinya, keengganan, dan mengomel. Setan leluhur, siapa yang tidak berani menjual wajahmu? Anda harus membantu Xiao Yan dalam masalah ini. Anda sudah mengetahuinya sejak awal, dan saya tidak memiliki pikiran seperti itu. Ini akan menjadi kesalahpahaman untuk bahagia, dan itu juga menunjukkan keadilan kuil dan saya. Tapi sekarang,
Aku telah menahan tekanan dari semua pihak begitu lama. Aku bersumpah bahwa putriku dan istri Xiao Yan adalah cinta dan harapanmu. Sikap iblis perempuanmu terlalu keras. Aku akan membiarkannya pergi. Sekarang, bukankah itu untuk memukul wajahmu sendiri? Mengapa wajah dandian saya? Sekarang meskipun saya benar-benar ingin berkompromi, tetapi di mata semua, saya sudah berada di perjalanan harimau. Wajah, prestise dandan, dan reputasi Aiko tidak memungkinkan saya untuk menundukkan kepala dengan mudah. Setan leluhur, Anda membuat hidup saya sulit. Apa yang terjadi pada bencana kuno adalah misteri bagi kebanyakan orang, tetapi para raksasa seperti penguasa kuil dan masih mengetahui beberapa rahasia. Misalnya, Dou Xian memiliki batasan yang jelas pada Jiu Xing Dou Di. Ini bukan bencana besar. Ditembak. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat Jiu Xing Doujin, dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan kata lain, pemilik Aula Dandian tidak khawatir kalau leluhur suku iblis akan menyerang Dandian. Namun, ini tidak berarti bahwa pemilik istana dan tidak cukup bersalah untuk menyangkal wajah nenek moyang dari suku monster. Jika dia benar-benar mengganggu nenek moyang tua dari suku monster, dia dapat membuat seluruh suku monster pergi ke api dan melakukan panggilan dengan perintah memanggil kekuatan lain yang tak terhitung untuk mengikuti. Bagaimana ini berbeda dari kematiannya sendiri? Saya harap dia bisa meyakinkannya untuk mengubah sikapnya. Pemimpin kuil Dandian menimbang beberapa saat, dan mengertakkan gigi dan bertarung. Leluhur tua secara pribadi bertanya tentang masalah ini. Tetapi itu adalah kehormatan Dandian. Namun, apa yang terjadi sekarang hanyalah masalah sepele. Berapa umur leluhurnya? Jangan khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu. Bukannya aku akan mempermalukan Xiao Yan. Anda pasti sudah melihatnya. Itu Xiao Yan yang dengan sengaja memprovokasi saya berulang kali. Jika tidak ada hukuman ringan, keagungan apa yang ada di aula saya? Bagaimana meyakinkan orang-orang di kuil dan untuk keselamatan gadis itu? Para leluhur dapat yakin bahwa saya memiliki perasaan sendiri tentang Dan Temple. Tuan rumah dan Dian berkata, menunggu dengan cemas sikap nenek moyang suku Yao. Melihat bahwa leluhur dari suku iblis tidak berbicara, hatinya tiba-tiba membangkitkan harapan. Dia buru-buru menambahkan nada, jika leluhur dapat bersimpati dengan kesulitan kuil Dan Temple mengingat kebaikan nenek moyang lama, obatnya memberikan diskon terbesar. Setelah terdiam beberapa saat, pemilik istana dan mengalihkan perhatiannya ke keluarga Zhen dan Liga Xiangmeng. Ngomong-ngomong, dia juga melirik King Haoran dan Yao Aotian, dan berkata dengan ramah, kamu sama saja. Merupakan keuntungan besar untuk memberikan diskon terbesar pada elisir. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi sulit saat ini, satu-satunya cara bagi nenek moyang tua suku Yao untuk mengubah sikap mereka dan menghancurkan Kem Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa penguasa kuil dan dapat benar-benar memimpin kuil dan untuk berdiri di benua selama lebih dari 100.000 tahun. Keluarga penatua Zhen dan Xiang Wu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersentuh. Mereka tidak berniat mengalihkan wajah mereka ke kuil dan sekarang mereka bisa mendapatkan manfaat besar yang dijanjikan oleh kuil dan mengapa tidak menyerah Xiao Yan? Namun, keduanya adalah roh manusia, dan jelas bahwa situasi saat ini dikendalikan oleh leluhur tua suku Yao, dan mereka tidak akan menunjukkan sikap mereka sampai leluhur tua suku Yao mengekspresikan sikap mereka. Tentu saja, King Haoran dan Yao Aotian tidak akan menerima godaan ini, tetapi sekarang hanya leluhur tua suku Yao yang dapat mengendalikan situasi. Sebelum leluhur tua suku Yao menunjukkan sikap mereka tidak dapat berbicara. Setan-setan itu adalah yang paling bebas dari kekhawatiran. Dengan nenek moyang yang hadir, mereka tidak perlu memikirkannya. Untuk sementara waktu, semua kekuatan diam, menunggu sikap nenek moyang suku Yao. Diam. Hati King Lin sangat terganggu, berhadapan dengan manfaat besar yang diberikan Dandian. Keputusan seperti apa yang akan dibuat oleh para leluhur? Apakah dia masih berdiri di samping Xiao Yan? King Lin tidak tahu bahwa dia hanya membuat rencana terburuk di hatinya. Bahkan jika leluhurnya menyerah, dia tidak akan pernah menyerah, bahkan jika itu menghabiskan nyawanya. Dia ingin melihat apakah leluhur lama menganggap kepentingan itu penting bagi klan iblis.
Atau apakah dia lebih penting bagi klan iblis? Xiao Yan gemetar. Suasana khusyuk seperti batu menekan hati mereka, begitu berat sehingga mereka tidak bisa bernapas. Tetapi hati mereka teguh, bahkan jika leluhur lama suku Yao mengubah sikap mereka, lalu apa? Namun, leluhur lama suku Yao, Anda telah menyatakan dukungan Anda kepada kami sebelumnya. Sebagai identitas dan reputasi Anda tidak akan menyerah pada posisi Anda untuk apa yang disebut manfaat yang terlalu vulgar. Waktu tunggu sangat lama. Seolah-olah seabad telah berlalu, suara yang agak serak dari leluhur tua suku Yao berdering pelan. Siapa kamu sebagai orang tua? Jangan katakan itu lagi. Xiao Yan memiliki hubungan dengan tubuh lama. Kamu dapat mengatasinya. Pada akhirnya adalah leluhur. Batu di hati Xiao Yan dan semua orang yang benar-benar mendukung Xiao Yan akhirnya mendarat. Tetapi Tuan dan Dian berteriak. Ini sudah berakhir. Nenek moyang tua suku Yao mengatakan bahwa Xiao Yan memiliki hubungan dengan dia. Tidak heran dia tidak bisa tersentuh oleh manfaat yang begitu besar. Tapi apa yang bisa dimiliki Xiao Yan dan leluhur tua klan Yao? Dan Dian sang master memicu gelombang. Bukan hanya jantung utama dan Dian yang dikunyah semua orang. Yuan, sebuah kata yang jauh lebih samar daripada nikmat, minat, dan persahabatan, berdesir di hati semua orang dan membuat semua orang memikirkannya. Hanya Xiao Yan mengkonfirmasi apa yang dia duga sebelumnya. Pemilik kuil dan sangat tidak mau untuk membasmi Xiao Yan. Kuil dan tidak ragu untuk menyinggung begitu banyak kekuatan super, dan bahkan meninggalkan kesan buruk di dunia bahwa kuil dan mengandalkan kuat dan lemah. Untuk melepaskan semua prestasinya? Apakah semua upaya sebelumnya berakhir dengan cara ini? Sangat tidak mau. Kepala dan Dian membanting ke depan, dan dia ingin berbicara lagi. Namun, tanpa menunggu Dewa Kuil dan untuk berbicara, leluhur tua iblis telah mendengus, dan kata-katanya marah. Mengapa? Dewa Kuil bertekad untuk membiarkan darah kota raksasa itu menjadi sungai? Seberapa bergengsi Kaisar Jiuxing? Suara itu masih sangat panjang, masih sangat halus, tapi itu jatuh di telinga semua orang, tetapi berguling seperti guntur yang menggelegar, membuat telinga orang berdengung dan mengaum. Orang-orang di Dandian merasa sangat dalam. Mereka semua terkejut dan menjadi pucat, dan mereka bahkan diturunkan dan hampir berdiri diam. Jelas, mereka menerima perawatan khusus dari nenek moyang lama suku Yao. Apakah kemurkaan Jiuxing begitu kuat? Setiap orang telah belajar. Semua orang di Dan Temple menjadi gelisah. Tuan istana sangat ketakutan dalam hatinya. Bukankah itu berarti Jiuxing tidak bisa menembak dengan mudah? Apakah rumor itu tidak dapat diandalkan? Atau apakah keagungan tak terkalahkan meski tembakannya dibatasi? Tuan dari kuil dan tidak tahu, juga tidak punya nyali untuk diuji. Desakan asli segera mundur ke pantai seperti laut surut. Tidak bisa gagal sekalipun hati tidak mau lagi. Di hadapan kekuatan absolut, hanya kesedihan yang lemah yang bisa muncul dalam hati. Namun, Xiong adalah Xiong, yang tahu cara memajukan dan mundur, pemilik istana dan tahu cara meminjam kemarahan nenek moyang lama suku Yao. Bukankah nenek moyang iblismu menunjukkan kekuatanmu yang tak tertahankan? Yah, aku tidak bisa menolaknya. Bukannya aku tidak bersikeras, tapi aku dipaksa oleh leluhur iblismu. Bukan Dan Templeku yang melakukan kesalahan, tapi itu dipaksa oleh leluhur iblismu untuk menyerah. Selain itu, saya harus mengambil kesempatan untuk memberikan kondisi agar kuil dan saya terlihat memalukan. Jadi hari ini, kuil dan saya tidak akan malu. Kalau dipikir-pikir, leluhur iblis Anda tidak akan menolak. Pada saat itu, bibir Tuan Kuil dan bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan oleh Lord of Dan Temple. Tetapi semua orang menduga bahwa Lord of Dan Temple seharusnya mengirimkan pesan kepada leluhur tua suku Yao. Namun, bagaimana pemilik dan Dian tahu di mana leluhur suku iblis itu? Saya tidak tahu di mana leluhur suku iblis itu, dan bagaimana cara menyebarkan suaranya. Bahkan, Tuan Kuil dan tidak mengirim pesan kepada nenek moyang tua suku monster. Dia hanya memberitahu nenek moyang tua suku monster dengan bentuk mulut. Dia punya sesuatu untuk dikatakan padanya sendiri.
Dia percaya bahwa leluhur tua suku monster harus bisa mendapatkan miliknya. Dia mengerti apa yang dia maksud. Di awan, dia ingin berbicara denganmu tentang kondisinya. Orang ini agak nyali. Pria tua putih menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak bisa melihat apakah dia menghina atau menarik. Jika dia tidak punya nyali, dia tidak akan bisa duduk dengan kuat di atas tahta Dewa Kuil dan... Leluhur tua suku Yao tersenyum, dan kupikir dia memiliki beberapa batasan pada bidikan immortal dan 9 bintang. Pahami, biarkan saya mendengarkan apa yang dia katakan. Dengan kata lain, para dewa leluhur lama suku iblis terhubung dengan pemilik kuil dan, katakan saja, suara leluhur tua suku monster hanya terdengar di benak tuan rumah kuil dan penguasa kuil dan tidak terkejut, dan tidak berniat untuk mengetahui di mana leluhur tua monster itu berada. Cara Kaisar Jiuxing sama sekali tidak terbayangkan baginya. Pemilik Aula Dandian dengan cepat berkumpul, dan dengan lembut mengusulkan, Dandi dapat membebaskan orang, tetapi berharap bahwa leluhur dapat berbicara untuk melumpuhkan kerumunan, dan meminta berbagai kekuatan Xiao Yan untuk memastikan bahwa masalah tersebut tidak dipublikasikan setelah itu untuk memastikan Dandian wajahnya tidak terlalu rusak. Kekuatan super seperti Dandian tidak memiliki kekompakan darah, yang merupakan ikatan antara ras manusia, setan, dan setan. Jika reputasi mereka rusak dan mereka dianggap tercela dan tidak tahu malu oleh masyarakat umum, ada bahaya disintegrasi dari dalam. Oleh karena itu, leluhur tua suku iblis tidak terkejut atau tidak dapat menerima permintaan dan dian. Apa yang akan kamu lakukan? Pria tua berkulit putih meletakkan tangannya di lengan bajunya, dan bertanya kepada leluhur tua suku Yao seperti orang luar. Nenek moyang tua suku iblis dengan tenang berkata, saya seharusnya tidak mengganggu hal-hal kecil ini pada awalnya. Hal terbaik yang harus dilakukan hari ini adalah menjaga semuanya tetap diam. Oh, orang tua berlumuran darah itu sedikit terkejut, dan berkata, hal ini tidak terjadi pada Xiao Yan. Tidak adil bagi Xiao Yan untuk membiarkan Xiao Yan mengambil napas ini. Pria tua berlumuran darah itu berkata bahwa dia ingin membantu Xiao Yan lagi. Pria tua berkulit putih dan leluhur suku iblis memandang lelaki tua itu dengan darah. Nenek moyang tua suku Yao memiliki mata sipit, dan mata mereka sedikit rumit. Anda ingin lebih membantu Xiao Yan? Bukankah itu karena Xiao Yan memiliki hubungan terbaik dengan keluarga iblis darah Anda? Bolehkah saya mengingatkan Anda bahwa kita bertiga tidak dapat bertindak dengan alam? Aku tidak membutuhkan pengingatmu. Kalau tidak, aku akan menunggumu hari ini. Pria tua berkulit darah itu melotot. Aku hanya mempertimbangkan identitas Xiao Yan. Bisakah kita memberinya bantuan lebih banyak?